Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para hamba Allah, bapak-bapak, kaum muslimin yang Allah rahmati, yang Allah cintai, yang saya hormati, yang sama-sama mengharap ridho serta ampunan Allah. Alhamdulillah pada ba'da maghrib ini kita bisa hadir kembali di masjid yang tercintai ini dalam rangka melaksanakan salah satu ibadah fardu kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi jalanan untuk kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian untuk keluarganya dan para sahabatnya, dan tentunya juga untuk para tabi'in, dan semoga keselamatan, kesejahteraan juga tercurah pada kita semua. Para hamba sekalian, kita akan melanjutkan kajian kitab suci Al-Quran yang insyaallah terakhir kita sampai ayat ke berapa Pak terakhir? 215 atau 216? 16 sudah? Oh belum, yang 16-nya belum. Baik, kita baca dari 216 ya sampai 217. 217-nya agak panjang. Dan mari kita awali dengan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini kita mendapatkan berkah dunia akhirat. Ala hadiniyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa sarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir
wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Untuk ayat 216 tempo hari sudah kita terjemahkan ya, tinggal penjelasannya, dan berikutnya insyaallah bila waktunya sampai kita akan lanjutkan dengan 217-nya. Kita ulang terjemahannya. Kutiba alaikumul qital. Apa artinya? Telah diwajibkan, telah ditetapkan alaikum atas kalian al-qital, apa? Perang. Wa huwa, dan dia perang itu kurhun, dibenci ya, lakum oleh kalian. Wa asa, dan boleh jadi antakrohu, apa artinya Pak? Akanlah kalian membenci atau tidak suka syai'an, akan suatu itu, wahwa, sedangkan dia itu adalah khairun, apa? Lebih baik ya, lakum, buat kalian. Wa asa, dan boleh jadi antuhibbu, akalah kalian menyukai, mencintai syai'an, apa? Kan suatu, wahwa, sedang dia yang disukai tadi adalah syarrun, apa? Buruk ya, buruk akibatnya, dampaknya lakum, buat kalian, buruk menurut Allah. Wallahu, dan Allah itu ya'lamu, dia mengetahui, wa antum, dan kalian la ta'lamun, tidak mengetahui akan apa? Kebaikan maupun keburukan yang bakal kita dapat tadi ya. Lanjut. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu Muhammad ya, orang-orang kafir maksudnya ya, orang-orang musyrik ya. Ini yas'alu artinya apa? Bertanya ya. Kadang-kadang yas'alu artinya meminta. Nah, tergantung susunan kalimat. Nah, diartikan bertanya kalau diiringi sama an. Depannya ada an ya, di belakangnya ya. Anis syahril haram. Nah, jadi sa'ala yang biasa artinya meminta, seperti apa? Wa amassa ila falatanhar. Nah, sa'ala di sana meminta ya. Kalau di sini artinya bertanya. Makanya soal. Nah, soal itu bentuk infinitif dari sa'ala, yas'alu, su'alan. Artinya pertanyaan. Itu udah bahasa Arab itu ya, sudah di Indonesiakan. Soal itu bahasa. Jawab juga bahasa Arab juga ya, jawab bahasa Quran. Jawab. Soal jawab. Terus bahasa Indonesianya apa Pak? Semua bahasa Arab ya. Arab. Jadi tergantung apa? Susunan kalimat tadi ya. Karena ada an, sa'ala, yas'alu menjadi apa? Bertanya. Kalau tanpa an artinya apa? Meminta gitu ya. Anis syahril haram, tentang bulan haram. Bulan haram itu bulan yang dihormati, bulan haram. Bukan bulan suci ya, bulan dihormati. Kalau bulan suci kan Ramadan. Nah, kalau ini apa? Haram, yaitu bulan apa aja Pak? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, sama Rajab. Yang tiga berturut-turut tuh ya. Bulan 11, 12, bulan 1. Bulan 11 Zulqa'dah, Zulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1. Orang Jawa bilang apa? Bulan Suro. Nah, Suro itu sebenarnya bukan Suro, Su'ara. 10 artinya kan, karena kan itu yang terkait dengan tanggal 10-nya ya, Su'ara. Nah, Rajab itu yang misah sendiri ya, Rajab yang misah sendiri. Rajab itu adanya setelah Jumadil Akhir ya. Ini sebentar lagi berarti ya. Sekarang Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Ruah Pak, puasa 3 bulan lagi ya puasa. Oh, Lebaran aja. Kalau udah Lebaran kayak seneng banget RW ya. Seneng banget Lebaran. Jadi mereka bertanya kepadamu tentang bulan-bulan haram. Qitalin fih,
berperang di dalamnya. Ya, maksudnya boleh enggak itu berperang di bulan haram ya. Qul, jawab hai Nabi, ini perintah Allah ya, Allah mengarahkan pada Nabi supaya menjawab, qitalun fihi kabir. Apa artinya? Berperang di dalamnya kabirun, dosa besar. Dosa besar. Berperang di bulan haram dosa besar. Hari ini Pak kayaknya walaupun istilahnya Pak RW, negara-negara Arab pun kayaknya udah nggak peduli nih kayak gini. Kayaknya pelang setiap hari ada ya? Ada di sono mah. Udah nggak di ini lagi kayak gini, Masya Allah. Wasoddun, dan menghalang-halangi an sabilillah, dari jalan Allah. Wa kufrun, dan kufur bihi, kepada Allah. Wal masjidil haram, dan Masjidil Haram, maksudnya apa Masjidil Haram di sini? Memasuki Masjidil Haram atau perang di dalam Masjidil Haram. Wa akhraju, dan mengusir ahlihi, penduduk yang di sekitar Masjidil Haram, ya minhu, daripadanya, itu akbaru, lebih besar lagi, lebih gede lagi dosanya indallah, di sisi Allah, ketimbang perang ya, ketimbang membunuh gitu ya. Itu. Wal fitnatu, dan fitnah itu akbaru, lebih besar dosanya, minal qatli, daripada membunuh ya. Suka diterjemahkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah itu hampir benar juga ya. Jadi fitnah di sini maksudnya bukan seperti paham anak-anak. Fitnah maksudnya menuduh dengan tanpa bukti. Nah biasanya gitu ya Pak. Nah, akhirnya buat bahasa sehari-hari, gitu merasa terfitnah, tertuduh, padahal tidak melakukan, berdalil. Nah, fitnah lebih kejam pada pembunuhan. Bukan itu maksudnya. Di fitnah di sini maksudnya bukan menuduh dengan tuduhan palsu, bukan, tapi adalah menyiksa. Ya, mau bunuh disiksa dulu, congkel dulu matanya, kukunya cabutin dulu, ya kan, giginya dicongkel-congkelin, tangannya potong sebelah. Nah, ya seperti itu. Ini dimaksud dengan fitnah. Jadi bukan menuduh dengan tuduhan tanpa bukti, bukan. Nah, itu. Jadi fitnah lebih kejam pada pembunuhan itu adalah seperti itu, ya kan. Makanya fitnah di Quran itu artinya sekitar tadi bencana, ujian, siksaan, ya. Kalau ujian seperti apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, ya. Quran surat Al-Anbiya 35. Dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Cobaan artinya situ, ujian. Terus fitnah juga artinya apa? Bencana. Wattaqu fitnatal ladzi la tusibanna alladzina dzalamuna minkum khassah. Nah, fitnah di sana artinya bukan tuduhan palsu, tapi apa? Bencana. Dan takutlah kamu pada suatu bencana, ya, dengan fitnah. Ya, fitnah bencana yang tidak hanya menimpa orang zalim saja, tapi orang yang beriman juga bakal kena. Nah, fitnah di sana artinya bencana. Ya, bencana. Atau ayat lain yang menyebutkan apa? Walladzina kafaru ba'duhum auliya'u ba'din ilam taf'alu takun fitnatun fil ardi. Dan orang-orang kafir mereka tuh bahu-membahu, ya, dalam hal memusuhi orang beriman. Kalau kamu tidak berbuat seperti itu, niscaya terjadi fitnah. Nah, fitnah di sana bencana. Fitnatun kabir, bencana yang besar, bukan tuduhan palsu yang besar. Ya, kalau fitnah diartikan tuduhan palsu ya pasti salah, ya kan? Fitnatun kabir, bencana yang besar. Nah, seperti itu. Nah, fitnah di sini juga seperti itu, maksudnya adalah siksaan di sini, ya. Jadi bukan bukan tuduhan palsu, tuduhan tanpa bukti, bukan, ya. Justru yang seperti ini malah hampir nggak ada di Quran. Itu ada dalam bahasa sehari-hari aja, ya kan? Itu nggak ada. Kalau tuduhan palsu di Quran disebutkan bukan fitnah, tapi apa Pak? Hadisul ifki, berita hoax. Iya, kasus siapa? Aisyah yang dituduh zina, kan nggak menggunakan kata fitnah, pakainya apa? Hadisul ifki, berita bohong, ya kan? Nah, itu tuduhan palsu kepada siapa? Aisyah yang dituduh zina. Nah itu, ya.
Jadi bukan pakai kata fitnah kan? Fitnah. Nah, fitnah itu adalah di sini artinya apa? Siksaan. Seperti ada fitnah kubur. Nah, berarti apa? Siksa kubur. Masa tuduhan palsu kubur? Siapa yang dituduh? Nah, itu ya. Jadi harus ngerti masalah bahasa. Jangan sampai kita apa? Salah mengartikan, jadi salah tafsir, jadi salah pelaksanaan. Akhirnya tadi bahasa yang sehari-hari itu tuh bocah-bocah biasanya. Wah, fitnah loh gitu ya, maksudnya adalah terus berdalil tadi kan. Fitnah bekerja pada pembunuhan. Maksudnya ayat ini salah. Ayat ini bukan di situ tempatnya. Pak, bukan di situ tempatnya, ya kan? Gagal paham itu. Gagal paham. Nah itu ya. Wala yazaluna dan tidaklah apa? Henti-hentinya ya mereka maksudnya orang kafir yuqatilunakum. Apa Pak? Memerangi kalian ya, dalam keadaan apa namanya? Perang dan mereka merangi dengan senjata ya dengan semua kekuatannya. Dalam keadaan damai mereka merangi dengan apa? Ekonomi, dengan ilmu, dengan budaya, dengan macam-macam Pak RW. Itu iya. Seperti hari ini ya mereka merangi kita dengan tadi dengan budaya, dengan ilmu, dengan ekonomi, termasuk dengan politik lah, ya kan? Itu seperti itu. Terus ya kan bahasanya kan nggak berhenti Pak. Jadi nggak ada istilah berhenti, mereka merangi kita nggak ada, terus saja Pak, cuman kita nggak ngeh aja gitu kan, nggak ngeh gitu. Yuqatilukum hatta yaruddukum, sehingga mereka apa Pak? Sehingga mereka dapat memurtadkan kamu. Jadi grand strategi, tujuan puncaknya mereka memerangi itu adalah sampai kamu murtad andinikum dari agama kamu. Nah, jadi kalau masalah ekonomi, masalah minyak, masalah laut itu mah itu permukaannya doang itu sebenarnya. Tujuan sebenarnya adalah murtad, ridah sebenarnya. Ini kita juga nggak ngeh juga, ya kan? Nah, itu seolah kita rebutan apa, mempertahankan wilayah, teritorial, laut, apa ikan. Nah, sebenarnya utamanya bukan itu. Ridah, pemurtadan. Ini kan bocoran dari Allah Pak. Jadi kita supaya kita tahu ini maksudnya ya. Supaya tahu. Jadi kalau Amerika ke Arab minyak dengan Aramco-nya itu permukaan doang minyak Pak, tujuannya bukan itu. Pelan-pelan digiring Arab supaya keluar dari hukum Islam. Mulai sekarang kan Pak, ya kan? Sejengkal demi sejengkal kan, mulai ada bioskop macam-macam. Iya, ada Pak, ada kafe-kafe dangdut ada di sana. Lalu iya, bukan cuma zakat, ada pajak lagi di sana. Udah, bener tuh Pak, ada itu. Jadi, oh iya, bukan di tanah suci, bukan di Jeddah Pak, di Jeddah gitu ya. Riyadh, ibu kotanya, mau di Jeddah ya. Ini statau jika mereka mampu atau sanggup itu ya. Jadi grand strategi mereka adalah ridah sebenarnya ya, bukan menguasai ekonomi semata, bukan pendidikan semata, bukan wilayah semata, bukan teritorial semata, bukan, tapi apa ridah, pemurtadan. Wa may yartad, dan barang siapa yang murtad mau ya tadi diajak dimurtadkan oleh mereka minkum di antara kalian andinihi, apa artinya? Dari agamanya, fayamut, kemudian mati pas dalam keadaan murtad, wahwa, dan dia kafirun Pak. Kafirun ini isim fa'il, ada fa-nya, subjek Pak, bukan yakfuru. Kalau yakfuru sedang kafir, kalau ini memang benar-benar udah predikat gitu ya, sudah menjadi orang kafir. Faulaika, maka mereka itulah habitats, apa Pak? Habitat, dibetot semua Pak, amaluhum, amal mereka Pak, dibetot apa? Ditarik ya, udah sia-sia, baksosnya, apanya semua ya, dermaknya fit dunia wal akhirah, dunia akhirat, dunia sia-sia, akhirat gagal total, fil dunia wal akhirah. Jadi wa ulaika, dan mereka itu adalah ashabun nar, apa? Penghuni neraka. Hum, mereka, fiha, di dalamnya, di dalam neraka, khalidun, kekal, sebagai orang yang kekal. Sama ya, khalidun ini bentuk isim fa'il juga, artinya sebagai orang-orang yang kekal ya. Apa? Abada
ada. Khalidina fiha abada, kalau ini tanpa abada, paling tidak 4 kali di Quran ada kalimat abada, ya, yang untuk orang-orang kafir. Abadatnya selama-lamanya, ya kan, udah khalidina fiha abada, ada paling enggak 4 kali ada, ya, yang khalidina fiha abada. Jadi disamakan dengan orang yang di dalam surga, ya kan. Kalau di dalam surah Al-Bayyinah kan yang khalidina fiha abada yang di surga, yang di neraka cuman khalidina fiha aja. Tapi dalam ayat-ayat yang lain ada, ya. Nah, ini ancaman buat orang-orang kafir yang mereka itu murtad dari agama setelah dimurtadkan oleh orang-orang musyrik atau orang kafir. Itu, ya. Ini sedikit masalah terjemahannya. Sekitar terjemahan dulu, Pak. Ya. Kalau ada yang tanyakan silahkan. Ada yang mau sekian terjemahan atau mungkin tajwidnya sebelum kita lanjutkan ke tafsirnya. Ada enggak? Ada. Itu yang patahnya di atas, di bawah itu boleh tidak panjang atau boleh panjang? Yang mana itu, Pak? Yang fathah di atas. Oh, yang berdiri itu. Ya. Kho-nya. Ya, haknya. Yang khalidun. Yang dimaksudkan yang mana? Oh, hi-nya itu, hi. Nah, hi itu hi-nya kan ada kasroh berdiri. Nah, kenapa dia baca panjang? Karena dia kata ganti orang ketiga tunggal diapit oleh huruf hidup. Kalau salah satunya mati nggak terjadi. Disebut mat silah qasirah. Harus 2 harokat. Tapi kalau dia menghadapi alif berubah jadi mat silah tawilah. Jadi panjangnya sama dengan mat jaiz 3 sampai 5 ketuk, gitu ya. Jadi hi itu adalah kata ganti orang ketiga tunggal, ya. Hi ahli keluarganya, nya kan orang ketiganya, ya. Nah, diapit oleh huruf hidup. Sebelum hi hidup, setelah hidup. Tapi kalau mati seperti berikutnya, ahli minhu akbaru. Nah, minhu, hu itu juga kata ganti orang ketiga tunggal, tapi sebelumnya mati, ya kan? Min, nunnya kan mati. Maka enggak terjadi mat, bukan, jadi hu-nya enggak terbalik, ya kan, bukan minhu, enggak seperti itu. Kenapa? Kalau double-nya terbalik Panjang 2, dan itu sama kasusnya karena diawali, diiringi dan diikuti oleh huruf hidup. Nah, ini minhu kan tidak, dan dia harus kata ganti orang ketiga. Ada hu, hi, tapi dia asli enggak terjadi. Seperti apa? Fa'ilam yantahi lanas fa'am bin nasya. Fa'ilam yantahi la, hidup kanan kirinya, tapi hi-nya itu asli. Asal kata naha yanha, maka dia tidak panjang, seperti itu. Jadi panjangnya 2 harokat, dihukumi apa? Mat silah qasirah namanya. Tapi kalau habis hi menghadapi alif, maka berubah jadi mat silah tawilah. Misalnya ahlihi apa gitu, ya. Nah, itu panjangnya berubah 3 sampai 5, ya, seperti itu. Enggak semua juga dihukum matsilah, ya. Untuk hi, ya, untuk hi sama apa? Hu aja, ya, hi sama hu. sama dengan patahnya berdiri. Sama fathah berdiri. Seperti apa? Fid dunya wal akhirah. Tapi a-nya itu bukan matsilah, tapi mat badal. Karena itu pengganti hamzah mati. Ya, asalnya al-akhirah, hamzah hidup, hamzah mati, jajaran, hamzahnya 2. Pertama hidup, kedua mati. Nah, yang mati itu diganti sama panjang, namanya mat badal. Badal kan pengganti. Wal akhirah, terjadilah mat badal, ya. Itu sama panjangnya dengan maksilah tadi, sama, ya, panjangnya. Itu, ya. Yang penting 2 harokat, yang penting untuk baca. Tapi kalau untuk anak-anak sekolah harus tahu teorinya, nggak cukup kan? Namanya anak sekolah, kan ditanya, ini hukumnya apa? Nah, iya kan, kalau di sekolah tanya hukumnya kan, Pak? Nah, iya. Kalau kita yang penting asal bisa, asal bacanya pas, panjangnya 2 harokat gitu kan. Tapi nanti kalau cucu nanya, nggak tahu, nah itu dia. Cucu nanya gimana nanti? Kong, oh gitu. Kong, ini apa hukumnya? Nah, nanti buka dulu katanya. Harus tahu tuh, ya. Cucu nanya, anak nanya, ya kan? Nah, itu.
Nah itu jadi harus ngerti juga Pak. Ya, jadi selama ini mungkin kita udah bener bacanya, tapi begitu tanya apa hukumnya pada orang hidup. Itu ya. Tapi lumayan lah ya dibanding lumayan. Nah teman repotnya tadi Pak, begitu cucu nanya kita nggak tahu hukumnya, nah itu dia tuh. Kemudian akhirnya ngomel, emangnya kamu nggak tahu, gitu aja nggak tahu, gitu kan? Kamu sekolahnya kemarin ngantuk ya? Lah orang nanya malah diomelin. Padahal kita nggak ngerti ya. Banyak. Baik ya. Itu sekitar tajwid ya, ada tambahan tadi ya. Nah jadi tema baru sudah saya terangkan tentang kutiba alaikumul qital ya. Kutiba itu bentuk apa? Pasif ya, dalam ilmu shorof namanya majhul ya, asal katanya kataba. Jadi ciri bentuk pasif adalah tidak ditampilkan pelakunya. Jadi tidak ditampilkan pelakunya. Kalau tampilkan pelakunya kan kataballahu alaikumul qitala, la ya di fathah. Jadi sebagai apa? Objeknya. Nah kalau ini tidak. Nah dalam apa segi bahasa Pak, bentuk pasif ini lebih kuat penekanan dibanding dengan aktif ya, lebih kuat. Telah ditetapkan oleh presiden, lebih kuat Pak, seperti itu, ketetapan seperti itu dibanding dengan instruksi Pak ya. Kalau ketetapan berarti cuma hukum itu kan, tap gitu kan, tap MPR, tap, nah udah lebih kuat dibanding dengan instruksi yang sesaat, nah, lebih kuat seperti itu, lebih kuat kan jadi hukum. Nah seperti itu. Telah diwajibkan atas kalian untuk al-qital wa huwa kurhul lakum, dan dia qital itu adalah apa? Dibenci oleh kalian. Nah, sudah dibahas sebelumnya bahwa qital itu terjadi, perang terjadi sebagai bentuk apa? Bela agama, bela diri termasuk ya, bela harta termasuk itu. Jadi bukan perang itu di apa? Bentuknya bukan apa? Ekspansi tapi dispensif ya, sebagai pertahanan. Karena ayatnya fa idza faqtulukum faktuluhum, kalau kamu diperangi ya diperangi. Nah termasuk ketika bulan haram sekalipun, bulan haram kan nggak boleh perang, tapi kalau diperangi ya apa boleh buat, kita nggak boleh diam seperti itu ya. Nah yang jelas yang namanya perang itu adalah kurhul lakum, sesuatu yang dibenci Pak. Sebelum ada syarat perang, waktu di Mekah kan nggak ada syarat perang, walaupun kaum muslimin diintimidasi, bukan cuma diintimidasi dengan kata-kata ya, tapi juga disiksa ya, sampai juga ada yang mati syahid seperti siapa? Keluarga Yasir ya, Yasir. Nah, Yasir itu dan istrinya mati ya, karena apa? Disiksa sama majikannya, suruh murtad Pak, suruh murtad itu, cuman nggak mau, ditusuk dengan besi panas tembus. Nah, suami istri mati, tapi Amr putranya tidak, karena menggunakan takiyah. Apa takiyah Pak? Takiyah itu ya semacam kalau bilang muslihat salah ya, tapi bohong tapi demi apa? Bela diri. Demi kebenaran, demi kebenaran, gitu ya, demi kebenaran. Jadi pura-pura murtad seperti itu, sebenarnya tidak. Nah, takiyah itu yang benar seperti itu, karena dia masih muda, belia, ya kan, potensinya masih banyak. Sayang kalau mati muda kan Pak. Oh iya seperti itu. Nah, kasihan ibu bapaknya tidak, akhirnya syahid. Jadi 2 orang mati syahid di Mekah, pertamanya 2 suami istri itu, yang lain kan disiksa aja, seperti halnya Bilal ya kan, disiksa aja. Itu takiyah. Nah penggunaan takiyah yang salah adalah kalau bukan untuk perkara hak ya kan, untuk keuntungan dunia, apa misalnya dagang bohong ya kan, takiyah salah tuh Pak. Masa dagang itu bohong aja, bukan takiyah itu mah ya. Ya kan bohong. Nah itu dia. Bohong itu yang boleh cuma 3 Pak ya, dalam perang, apa kemarin udah bahas kan ya, dalam perang apa lagi? Apa Pak? Kemarin udah belum sih? Belum. Oh belum, bilang no kalau belum. 3 ya, dalam perang. Perang itu memang kata Nabi al-harbu hid'ah, perang itu tipu daya. Jadi perang memang Pak RW nggak boleh jujur. Mesti tanya kamu bawa pasukan berapa, ngasih tahu. Ya hid'ah, tipu daya perang itu ya tuh. Nih. Iya memang harus al-harbu hid'ah. Jika perlu Pak Ustadz Manap rambut putih dicat hitam nggak apa-apa, biar musuh takut. Kalau kelihatan hitam kan kelihatan muda Pak. Oh iya kan. Ini mah cat hitam biar dilirik sama janda. Nah itu malah gitu nggak boleh kan. Dicat hitam supaya kelihatan gagah sehingga musuh takut. Oh ini muda-muda nih gitu ya. Padahal sebenarnya mah udah
Udah tuir sebenarnya gitu ya, udah tuir. Itu boleh, harus kayak seperti itu. Jangan depan musuh mau kelihatan tua-tua ya, nanti ditiup angin aja ambruk ya kan, seperti itu. Nah itu boleh ya, bukan untuk kayak janda, bukan. Gitu. Yang kedua apa? Dalam masalah mendamaikan kedua orang yang sedang berselisih, boleh. Dia orang sedang berselisih, kita sebagai penengah nih, RW biasanya, RT ya kan, Nah, warganya ribut nih, biasa kan, ribut suami istri biasa ya Pak? Ribut suami istri biasa kan? Biasa nggak sih? Biasa, makanya menurut saya biasa itu biasa. Siang ribut, sore akur, malam kumpul, campur. Ya kan, makanya orang tukang ribut biasanya anaknya banyak malah kan. Ya, jadi itu biasa. Yang nggak biasa itu adalah apa? Bukan suami istri mesra-mesraan, itu nggak biasa. Jadi kalau suami istri ribut malah biasa aja, biasa itu. Ini malah, jadi yang luar biasa ya itu. Nah, boleh kita bohong, datang ke si A bilangin ya bahwa si A sebenarnya udah mau minta maaf ke kamu. Ya, tapi sebenarnya belum ngomong kayak gitu Pak, tapi kita bohong doang. Oh gitu ya, gitu. Nah, kita datang lagi ke sebelah lagi ngomong gitu juga. Nanti diamprokin dah tuh. Nah, akhirnya pada saling minta maaf. Padahal Mas sebenarnya mah akal-akalan doang gitu ya. Nggak apa-apa kayak gitu mah. Bagus itu. Yang ketiga apa? Hubungan suami istri itu. Hubungan suami istri boleh bohong, Pak. Oh iya, enak Pak? Enggak mungkin. Bilang enak aja gitu kan. Enak aja seperti itu. Demi menyenengin apa? Suami, istri, ya. Itu. Jadi boleh. Termasuk juga masalah di ranjang tadi, masalah di dapur juga boleh ya kan. Isi makanan, sediain apa? Kasinan kita bilang enak, nggak apa-apa sih Pak, nggak apa-apa. Sebenarnya mah kasinan, ya tapi nggak apa-apa. Demi menyenangkan istri, ya boleh ya perkara seperti itu. Oh iya Pak, nggak apa-apa sih Pak. Besoknya lagi kok masih asin lagi, bilang aja Mak garam lagi murah ya, gitu aja. Ya gitu aja, nggak usah ngomel-ngomel, nggak usah Pak, nggak usah ngomel-ngomel, apa-apa. Nah itu ya apa tadi takyah ya terjadi. Jadi apa tadi kurhun itu sesuatu yang dibenci, nggak suka ya, nggak suka. Siapapun nggak suka perang lantaran memang apa perang itu mengancam keamanan baik apa jiwa, harta maupun nyawa tadi ya. Nah, tapi wasa antakru syai'an wa huwa khairul lakum, dan boleh jadi yang kalian tidak suka tadi peperangan contohnya salah satu, walaupun ini bukan masa perang saja, tidak ya. Tapi di sini bisa dicontohkan masalah perang. Nah, itu lebih baik, itu khairun wa khairul lakum. Kenapa? Karena dengan peperangan itu ketika kita menang di situ bisa dapat apa? Ghanimah, ya kan? Ghanimah itu rampasan bisa berupa harta macam-macam bentuknya, bisa dengan kendaraan, apalagi bisa senjata, emas, apa yang dibawa, termasuk juga wanita dan sebagainya. Itu kan, itu khairul lakum, pahala dah pasti. Ya, kalaupun mati ya syahid, itu pun rezeki juga kan sebenarnya. Itu yang paling topnya. Itu jadi khairul lakum. Dan sebaliknya ya, wa asan tuhibbu syai'an, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu itu bahwa syarrul lakum, itu buruk buat kalian. Jadi buruk menurut Allah. Nah, tapi kita suka. Itulah maka banyak hal-hal yang sebenarnya sesuai dengan selera tapi Allah larang ya. Allah larang. Ada yang makruh, ada yang haram. Nah, seperti itu. Makanya disebutkan di Quran kayak minuman keras itu ada manfaatnya kata Allah, tapi sedikit dibanding dengan mudorotnya, dengan bahayanya. Kan seperti itu. Tapi ternyata banyak orang yang suka ya. Nah, itu. Jadi sesuatu yang disukai itu bisa jadi buruk buat kalian. Dan banyak lagi contoh-contoh lain ya. Sesuatu yang disenangi karena memang sesuai dengan selera, tapi sebenarnya itu membawa apa? Dampak negatif. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah mengetahui dan sekalian tidak mengetahui. Inilah kalau sudah Allah yang memerintahkan, Pak, ya. Itu ketaatan itu fima ahaba au kariha, baik kita suka atau tidak suka. Nah itu pasti ya, kalau Allah yang memerintah, kalau kita laksanakan akan ada apa? Ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya.
Nah, kalau tadi kejahatan Pak nggak diperangi, akan merajalela kan? Akan merajalela. Nah, seperti itu. Nah, makanya Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini banyak menampilkan ayat hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah fadilah, keutamaan-keutamaan perang ya, banyak keutamaan perang seperti itu. Sebelum dilanjutkan silakan yang tanyakan. Sebelum ke ayat yang ke-217. Jadi ini contoh kasusnya tentang perang, dan sebenarnya bukan masalah itu saja ya. Yang banyak hal di mana kita nggak suka tapi itu dampak baiknya banyak. Contohnya Pak, yang sehari-hari aja lah, yang kita kadang-kadang nggak suka. Wudu dalam keadaan dingin. Biasanya kapan? Subuh ya kan, di sepertiga akhir malam untuk tahajud ya kan. Kita nggak suka, tapi kalau kita mau paksain ya, dan kita kalahkan godaan setan, maka sebenarnya rasa dingin itu akan menjadi apa? Bisa hilang. Iya, hilang. Manfaatnya banyak ya. Selain kantuk juga jadi hilang, kita juga jadi sehat. Kenapa? Karena air pagi itu penuh full dengan apa? Oksigen, ya kan? Dan udara yang kita hirup itu juga masih bersih, sehat, ya kan? Makanya sunnah begitu kita mau sholat tahajud ini kita keluar rumah. Nah, keluar dulu, ngelihat ke atas, menatap awan, bintang gemintang, rembulan kalau ada, sambil berdoa. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu Pak pasti kantuk akan hilang. Coba aja. Kantuk bakal hilang. Itu. Jadi dipaksakan seperti itu. Nah, itu. Jadi itu dampak di dunianya terasa, kita akan seger di situ kan. Nah, di akhirat itu pahala luar biasa. Apalagi kita sholat tahajud. Ya, sholat tahajud, kata Allah gimana Pak? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayat asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan sebagian malam bertahajudlah ya, bertahajud itu sebagai ibadah tambahan Pak, tambahan untuk menutup, menyulam, menambal ya ibadah-ibadah fardu kita, sholat fardu kita yang mungkin belum sempurna, kurang khusyuk dan sebagainya, tercover dengan sholat sunnah termasuk dengan tahajud tadi. Nah, asa pasti nanti di akhirat Allah akan bangkitkan kamu di tempat yang terpuji, didudukan di makom yang terpuji. Jadi kemuliaan itu didapat lewat sholat tahajud itu di sana, ya kan? Nah ini. Cuman kan kita nggak tahu ya, karena kita masih di dunia, kita belum mati ya. Nah itu nanti di sana ada makom mahmuda, ada makom yang terpuji. Nah itu. Nah di dunia kita tadi fadilahnya utama dapat kesehatan ya. Tapi ketika mau melaksanakan sangat kita tidak suka ya, karena cuaca dingin, kantuk, capek, Pak, sehingga selimut itu kayaknya lebih berat bebannya dibanding dengan batu ya, atau semen sesak. Oh iya. Semen sesak masih kuat ngangkat Pak, tapi untuk selimut yang setipis itu berat banget itu Pak. Nah sebenarnya yang membuat berat itu apa? Godaan setan, karena setan nongkrongin kita, duduk di hidung kita, di mata kita, di telinga kita. Jadi setan itu hadir dalam setiap saat kata Nabi, termasuk dalam makanan kita, tidur kita ya. Hadir. Makanya doa Rabbi a'udzubika min hamazatis syaitin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Ya Tuhanku, ya Rabbku, aku berlindung kepadamu dari godaan setan dan berlindung kepadamu dari hadirnya para setan ya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 9 sampai 100. Para setan itu. Mereka datang ke rame-rame loh Pak, emang sendiri. Yang nongkrong di mata sendiri, di hidung sendiri ya kan, di telinga sendiri, di udel sendiri ya kan. Itu sih. Ya, apa? Ini enteng. Diangkat berat ya. Nah itu dia. Nah begitu udah itu kita lanjut dengan sholat subuh. Nah melangkahkan kaki ke masjid itu berat luar biasa, ya kan? Ngapain sih gitu kan? Toh di rumah juga sah. Nah gitu kan? Sah gitu kan? Sah. Padahal mah kata Nabi, seandainya orang tuh tahu besarnya sholat subuh berjamaah di masjid, dia akan datang walaupun merangkak. Jadi saking nggak taunya aja, ya nggak tahu besarnya pahala. Nah, tapi kan sudah dikasih gambaran Pak, sebelum subuh 2 rakaat itu saja lebih baik ke dunia seisinya. Nah itu sunahnya, apalagi wajibnya.
Nah, seperti itu. Apalagi wajibnya. Ini kita belum tahu itu ya. Jadi sesuatu yang kita nggak suka ternyata itu khairul lakum, lebih baik buat kamu. Nah, tapi tadi kita patahkan ya dengan apa? Niat yang kuat, dengan mohon pertolongan Allah. Doa tadi, Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Diapalin doanya. Itu kan perintah Allah. Quran surat apa? Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 itu ya. Supaya setan nggak pada datang. Kan tadi ayah duru nih datang kepadaku ya, supaya nggak datang. Itu ya. Dan sebaliknya tadi ya, yang kita suka justru malah buruk. Yang suka apa Pak? Ya tidur. Loh iya kan? Yang suka ya tidur, enak ya kan? Enak. Sekarang Pak taklim kayak gini pada maghrib enaknya duduk depan TV, apalagi di layanin sama istri dengan ngopi plus dengan pisang goreng. Udah pokoknya ngaji kalah Pak, taklim lewat pokoknya. Loh iya kan? Loh iya yang kayak gini-gini mah masih lebih enak ngopi Pak. Makanya jarang yang doyan kayak gini mah. Ya Pak, ngaji jarang doyan ya? Jarang doyan. Lebih banyak doyan kopi kan sama apa? Pisang goreng sama singkong goreng kan? Loh itu. Jarang yang doyan kayak gini mah. Pak, kalau pada doyan ini penuh masjid Pak, ke atas loh. Oh iya kan? Pasti. Kalau dia tahu bahwa per kita ngaji itu malaikat rahmat turun datang mengepakkan sayap sambil bersolawat buat kita, sebut nama satu-satu. Ya, Allahumma sholli ala midfa, Allahumma sholli ala, terus sebut namanya. Doa malaikat apa? Pasti dikabulkan. Doa kita biar berulama juga belum tentu dikabulkan Pak. Oh iya kan? Kalau doa kita mah belum dikabulkan, malaikat pasti kabulkan. Doain disejahterakan. Tuh makanya begitu datang ke tempat taklim rasanya apa? Tenang, nyaman, karena disertai dengan doa-doa para malaikat yang turun, benar-benar pada turun. Ya, cuman kita nggak tahu turun seperti itu. Nah, itu coba kalau pada tahu mah, wah Pak, penuh ini masjid, penuh dia, penuh. Nah, itu ya, seperti itu. Jadi yang kita sukai malah bisa jadi itu buruk buat kamu. Nah seperti itu. Nah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, ini masalahnya ya. Allah tahu dan sementara kita tidak tahu ya. Nggak ditanyakan nih ya, lanjut ya. Ada nggak? Nah? Nggak kelar. Oh nggak kelar, nggak apa-apa, ujungnya aja ya. Tadi yas'alunaka 'anil syahril haram, mereka bertanya kepada kamu tentang bulan haram. Jadi saya ceritakan tentang asbabun nuzulnya ayat ini aja dulu ya. Jadi asbabun nuzulnya Pak, ayat ini pada waktu itu Nabi mengutus satu pasukan karena memang ada tantangan ya. Jadi kalau tantang Pak buat seorang Nabi, kita ditantang itu nggak menjawab tantangan, tantang. Atau ketika seorang Nabi keluar dengan apa untuk memakai baju perang, ke pantang untuk balik ke rumah. Jadi harus berangkat. Ya, kalau emang berarti kan emang ditantang kan. Nah, Nabi mengutus satu pasukan yang Nabi tidak ikut. Kalau tadi Nabi tidak ikut namanya apa? Sariyah ya. Kalau Nabi ikut namanya Ghazwah. Nah, waktu itu dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy. Nah, pimpin jadi ya satu regu lah yang nggak banyak. Biasanya satu kabilah ya. Nah, dalam masa perang tadi itu tanpa disadari sudah lihat batas bulan haram. Jadi waktu itu di bulan Jumadil Akhir berangkat karena perjalanan jauh. Nah, terjadi peperangan, udah masuk antara akhir bulan Jumadil Akhir sampai masuk awal Rajab. Nah, gitu. Awal Rajab akhir terjadilah pembunuhan di situ. Yang dibunuh adalah Ibnu Hadrami kalau tidak salah ya, Ibnu Hadrami dibunuh di situ. Nah, orang-orang Arab kan memang dari zaman dulunya sudah menghormati bulan haram ya, jadi sudah kesepakatan antara suku kalau bulan haram itu tidak boleh perang, udah biasa. Apalagi untuk bulan Rajab ada khusus banget itu, ada satu suku yang paling benar-benar menghormati bulan Rajab. Pokoknya bulan Rajab. Jadi bulan yang dihormati betul. Nah, tanpa disadari itu sudah masuk bulan Rajab, terjadi pembunuhan. Nah, selesai akhirnya peperangan itu
karena ada terjadi pembunuhan, akhirnya mereka komplain. Nah tadi kan, maka yas'alunaka anisyail haram itu adalah mereka orang kafir yang nanya. Ya, nanya sambil bernada menyalahkan sebenarnya sih, ya kan? Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa? Bulan haram. Apakah perang di bulan haram itu boleh gitu kan? Seperti itu. Kan selama ini tidak boleh gitu kan. Kok ini terjadi peperangan? Nah, sebenarnya terjadinya itu di luar apa? Di luar kesengajaan ya, karena kesengajaan. Jadi pada waktu itu Pak belum ada kalender Pak, belum ada. Mulai ada kalender itu kapan? Masa Utsman Pak Umar? Umar kan? Umar ya kan? Itu pun musyawarahnya kan luar biasa ya kan, ketat banget. Ada yang memulai tanggal bulan satunya hitungnya apa? Dari mulai lahirnya Nabi ya kan? Terus hijrahnya Nabi, Isra Mi'raj dan sebagainya, macam-macam kan seperti itu. Jadi itu belum ada kalender, ya kan? Jadi sebatas melihat apa? Bulan saja, gitu kan? Bulan saja. Nah seperti itu. Nah ternyata itu sudah masuk bulan Rajab. Nah ini turun ayat ini yang mengatakan yas'alunaka anisyail haram. Nah begitu mereka bertanya ya tentang perang di bulan haram, ya. Yas'alunaka al-harami qitalun fi, tentang perang di dalamnya. Nah, qul katakan Nabi, qitalun fi kabir, perang di bulan itu dosa besar. Asli dosa besar. Tidak boleh ya, tidak boleh. Nah, itu. Baik di bulan Rajabnya, di bulan apanya tadi? Selain Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram, 4 bulan tuh ya, 4 bulan itu dosa besar. Nah, itu. Jadi tetap ya dosa besar. Nah, cuman perbandingannya adalah wasodun ansabilillah ya, dan menghalang-halangi dari jalan Allah, wa kufrun, dan kafir kepada Allah, juga termasuk apa? Mengusir orang dari Masjidil Haram, mengusir penduduknya, itu lebih besar lagi dosanya. Dan inilah yang dilakukan oleh mereka. Ya, mereka itu kan menghalang-halangi dari jalan Allah. Ya, orang kafir itu kan sepak terjangnya seperti itu. Itulah. Jadi dibandingkan dengan membunuh, itu tidak lebih besar. Yang namanya apa tadi? Menghalang-halangi orang untuk melakukan kebaikan atau melakukan perintah Allah. Menghalang-halangi orang sholat, orang ibadah haji, umroh, kan dengan mereka mengusir, ya kan, muslimin dari Mekah, itu kan otomatis ya, seperti itu, otomatis. Termasuk itu adalah dosa yang lebih besar lagi sebenarnya, dosa lebih besar lagi. Ini jawabannya ya. Nah, termasuk apa? Wa kufrun. Jadi pertama apa? Menghalang-halangi dari jalan Allah. Itu termasuk dosa besar yang dosanya lebih besar dibanding dengan membunuh. Yang kedua wa kufrun, kafir kepada Allah. Pun itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Lebih besar daripada membunuh. Yang ketiga apa tadi? Melarang orang masuk ke Masjidil Haram. Melarang orang masuk ke Masjidil Haram. Ini termasuk dosa besar, ya kan? Dosa besar. Dan itu memang perilaku orang kafir pada umumnya ya, sampai hari ini termasuk Pak, ketika mereka menghalang-halangi muslim masuk ke Masjidil Aqsa, ya kan? Nah, itu pernah kita bahas sebelumnya ya, karena memang ada ayat yang khusus. Termasuk kezoliman yang paling besar itu adalah orang yang menghalang-halangi untuk masuk ke dalam masjid Allah ya, masjid Allah itu. Nah ini terjadi itu ya, itu saja dulu ya, karena sudah masuk Isya. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Tapi sedikit secara kebahasan sudah kita bahas ya, tentang masalah apa tadi, fitnah dan sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi menjadi gambaran ya, untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 200 ke 17 ya, supaya kita tidak salah paham tadi masalah apa tadi, fitnah tadi ya, fitnah itu karena selama ini dipahami salah-salah ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf segala hilaf wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.